haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Doa ringkas minggu yang pertama selepas Trinity. Mari kita berdoa. Allah, kekuatan bagi semua orang yang percaya kepadamu, terimalah doa kami dengan penuh kasih, dan oleh kerana kelemahan semula jadi kami tidak dapat melakukan sesuatu yang baik tanpamu. Perkenankan kami berkat-Mu, semoga dengan mengikut perintah-Mu kami akan menyenangkan-Mu. Dalam kemauan dan perbuatan Dia yang hidup dan memerintah dengan-Mu dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan Kejadian pertama pada pagi ini diambil daripada Kejadian 18 ayat 1 hingga 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan pohon terbati di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyosong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kukatakan. Lalu Abraham segera pergi berkemah melakukan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, kemaslah itu dan berbuatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham pada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, isterimu? Jawabnya, di sana, dalam kemah. Nah, firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, isterimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah meninggalkan ada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah pun adalah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati baik. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan merahikah aku setelah aku sudah lahir, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, semoga aku yang melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau.
Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Bacaan Perjanjian Baru dipetik daripada Roma 1 hingga 8. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai kesejahteraan dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin itu orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bacaan Injil pada minggu ini diambil daripada Injil Matius 9 ayat 35 hingga akhir dan disambung dengan Matius 10 ayat 1 hingga 8. Mulia pada Kristus Juru Selamat kita. Matius 9 35. Demikianlah Yesus pergi dari satu bandar ke bandar yang lain, dan dari satu pekan ke pekan lain. Dia mengajar di rumah ibadat dan mengabarkan berita baik bahwa Allah akan memerintah. Dia menyembuhkan orang daripada berbagai-bagai penyakit. Apabila dia melihat orang ramai itu, dia mengasihani mereka karena mereka risau dan tidak berdaya, seperti kawanan domba tanpa gembala. Yesus berkata kepada pengikutnya, "Tuayan sungguh banyak, tetapi penuai hanya sedikit. Berdoalah kepada pemilik tuayan itu supaya menghantar pekerja untuk mengumpulkan tuayan." Bab 10. Yesus memanggil 12 orang pengikutnya, lalu memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit. Inilah nama 12 orang rasul itu: Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas, Yakub dan saudaranya Yohanes, yaitu anak-anak Zebedius, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, dahulunya pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Thaddeus, Simon si Petriot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus 12 orang rasul itu dengan petunjuk seperti berikut: Janganlah pergi ke daerah orang bukan Yahudi atau bandar orang Samaria. Pergilah kepada orang Israel yang seperti domba yang sesat. Pergilah dan kabarkanlah bahwa tidak lama lagi Allah akan memerintah. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang yang mati, sembuhkanlah orang berpenyakit kulit yang mengerikan, dan usirlah roh jahat. Kamu sudah menerima kuasa ini dengan percuma, maka lakukanlah semuanya tanpa meminta bayaran. Inilah Injil Kristus. Pujilah Kristus selamanya. Shalom. Selamat pagi dan bertemu lagi kita pada pagi ini setelah hampir 3 bulan lamanya. Walaupun bukan bersua muka tetapi bersua monitor, namun
Namun pujian syukur tetap diberikan kepada Tuhan kerana memberikan kesempatan dan teknologi yang memungkinkan kita untuk bersama-sama di dalam kebaktian online pada pagi ini. Sebelum saya meneruskan khotbah ini, mari kita bersama-sama menyerahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk peluang dan kesempatan ini di mana kami warga MBM Saint Faith dan rekan-rekan lain yang mengikuti kebaktian online ini dapat bersama-sama sehati dan serentak memuji Engkau dalam satu suara. Walaupun kami berjauhan, walaupun kami tidak bersua muka, namun Engkau tetap hadir di antara kami dan kami berada di dalam hadirat Engkau ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap apa yang akan hamba-Mu kongsikan pada pagi ini, dan buka hati dan minda kami Bapa untuk mendengar dan memahami firman-Mu Tuhan, agar setiap kami yang hidup dan ditebus oleh darah Yesus akan lebih menghargai dan memahami tujuan hidup kami dan panggilan untuk melayani. Bapa, doa ini kami sebut melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saya akan berkhotbah berdasarkan Injil Matius bab 9 ayat 35 hingga bab 10 ayat 8. Pelayanan Tuhan Yesus di dunia bersama anak-anak muridnya adalah selama 3 tahun sebelum disalibkan, dan dalam tempo ini banyak sekali pekerjaan dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ministri Tuhan Yesus adalah untuk menyatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, bahkan sudah datang, dan tema kerajaan Allah ini sangat penting di dalam pelayanan Yesus. Injil pagi ini, Matius 9 ayat 35, menceritakan bagaimana Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus melihat orang yang ada sakit penyakit. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, kerana mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Pada saat ini, dunia sedang dilanda krisis dan ancaman global, yaitu pandemik COVID-19, virus yang bukan saja membawa penyakit, bahkan mengakibatkan maut dan kematian. Pada saat khotbah ini disediakan, Malaysia mencatatkan 117 kematian, manakala di seluruh dunia jumlah kematian adalah sebanyak 397,000 kes kematian. 397,000 kematian disebabkan COVID-19. Pasti ramai yang tertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Dan di mana Tuhan pada saat semua ini berlaku? Saudara dan saudari, topik ini jika ingin dihuraikan sebenarnya akan memakan masa yang lebih panjang. Tetapi apa yang boleh saya katakan, sekarang kita tinggal di dunia fisikal yang tidak sempurna. It's a broken world that we are living in right now. Dan walaupun kita semua berada di dalam ancaman virus ini, namun Tuhan tidak akan membiarkan kita keseorangan. Bahkan menjadikan kita lebih bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, marilah bersama-sama untuk lebih mendekati Tuhan dan menghargai setiap hari yang Tuhan berikan selama ini. Tuhan ada bersama-sama kita di dalam setiap situasi dan tidak pernah meninggalkan kita. Keselamatan yang total hanya ditemukan di dalam nama Tuhan Yesus. Sila baca Efesus bab 1 ayat 7. Itu kerja rumah kamu, okay? Berbalik pada Injil pagi ini, melihatkan jumlah manusia yang sangat memerlukan perhatian, doa, dan penjagaan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Matius 9 ayat 38 mengatakan, karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Perkataan Yesus ini semakin relevan pada hari ini, karena sebagai umat Kristian, semua kita terpanggil untuk melayani di dalam pelbagai cara, melalui apa jua saluran, berdasarkan kebolehan semula jadi, karunia Roh Kudus, dan kapasiti masing-masing.
pada masa yang sama, jumlah jiwa yang belum mengenal Yesus secara pribadi ataupun semakin menjauhkan diri dari Tuhan juga bertambah saban hari atas pelbagai faktor seperti masalah pribadi ataupun tekanan hidup. Nah, disinilah kamu dan saya harus berdiri di antara mereka ini untuk memenangi mereka bagi Yesus. We are to stand in the gap as harvesters, meletakkan diri kita sebagai seseorang yang sentiasa bersedia, siap untuk meneruskan pelayanan yang sudah dimulakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Roh Kudus Tuhan yang diam di dalam kita akan memperkasakan kita untuk menjadi penuai jiwa. Jadi, mengapa masih memberikan alasan sedangkan Yesus sendiri berfirman di dalam Matius bab 28 ayat 20. Nah, ini apa yang saya kongsikan dalam online service 2 minggu lepas hari Pentecost. Matius 28:20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dan saudari, di dalam Matius 10 ayat 1 menyatakan bagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus tidak akan membiarkan kita berhadapan dengan situasi sukar dan mencabar tanpa Dia terlebih dahulu memanggil dan memberikan kita kuasa kemenangan. Dan kemenangan itu sudah dibuktikan melalui kematian dan kebangkitannya. Justru, apa lagi yang kita tunggu, saudara dan saudari? Yesus sudah memberi perutusan agar kita menjadi garam dan terang dunia, bahkan menjadi penuai. Berarti setiap kita ada tanggung jawab utama memberikan impak kuasa dan kebenaran Yesus kepada dunia. Amin. Izinkan saya untuk membacakan Matius 10 ayat 5 hingga 10. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Maksudnya di sini, strategi kita di dalam penginjilan haruslah sistematik. Kita tentu terbiasa mendengar perkataan mission and evangelism. Pada suatu hari, seorang pastor di gereja meletakkan borang di gereja untuk mencari sukarelawan yang mahu mengikuti mission exposure ataupun pengenalan kepada aktiviti penginjilan. Di dalam borang itu hanya terdapat 2 tempat untuk dilawati. Ada 2 destinasi sahaja untuk dilawati. Pilih satu, sama ada ke Korea Selatan ataupun ke Myanmar. Seminggu kemudian 20 borang dikembalikan, dan dari 20 borang yang diisi cuma seorang sahaja yang sign up untuk pergi ke Myanmar, dan dia seorang wanita. Fokus penginjilan seharusnya jiwa dan bukan peta. Mission is about the soul and not the soil. Jika mau berbicara mengenai penginjilan, tidak semestinya harus ke negara-negara luar ataupun tempat-tempat yang jauh. Bahkan penginjilan yang terbaik adalah mencari sanak saudara yang sudah lama meminggirkan diri dari gereja dan bawa mereka ini untuk mengikuti kebaktian, di samping sentiasa berdoa untuk mereka dan bersama mereka. Apabila kita fokus kepada jiwa, kita akan lebih berasa belas kasihan. Di permulaan Injil, Yesus berasa belas kasihan karena Dia melihat jiwa-jiwa yang haus dan lapar dan seakan-akan domba tanpa gembala. Sebagai mengakhiri khotbah virtual saya pada pagi ini,
Sekali lagi saya menekankan bahwa apa yang terjadi sekarang, situasi di mana kita berada, adalah satu lagi sebab untuk kita harus semakin tekun mendalami Alkitab, semakin kuat di dalam aktiviti berdoa, dan tidak mempersiapkan masa yang ada. Di kesempatan ini, marilah kita terus percaya kepada Yesus, dan ketahuilah bahwa kebenaran dan kuasa Tuhan akan terus kita nyatakan di dunia, dan tiada apapun yang akan menjadi halangan kepada kita, biar COVID-19 sekalipun. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah nama Engkau yang memutuskan anakmu Yesus sebagai juru selamat kami. Tuhan, Bapa, doa kami agar kuasa-Mu dinyatakan melalui kami, walaupun di tengah-tengah keadaan persekitaran yang mencabar pada masa ini. Pulihkanlah dunia yang Engkau ciptakan dari mula, agar kami dapat sekali lagi berkumpul di dalam gereja-Mu, Saint Faith, dalam kebaktian mingguan. Terima kasih Bapa untuk kebaktian online ini, dan kami berdoa semua ini melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih setiamu, ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 10.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita semua berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk petunjuk-Mu agar kami menilai semula keutamaan kami dalam kehidupan dan menyelaraskan semula rancangan kami dengan kehendak-Mu. Bapa, tolong kami untuk respon dalam iman dan mengambil kesempatan ini untuk menyadari bahwa Engkau berkuasa dan bekerja, bahwa Engkau akan mencapai tujuan-Mu dan akan melakukan sesuatu yang baik daripada situasi ini, kerana ini adalah janji-Mu. Bapa, kami doakan agar pemimpin kami memimpin dengan kekuatan dan kebijaksanaan Engkau untuk memastikan kebaikan untuk semua rakyat Malaysia. Kami doakan pemerintah dan WHO di seluruh dunia agar mereka dapat membuat keputusan dan strategi yang bijaksana untuk menggagalkan penyebaran COVID-19 dengan berkesan. Bapa, kami bawa ekonomi Malaysia
dan bangsa-bangsa di dunia kepada Engkau. We ask for your merciful hand being extended to our nations and economy, and may you reign and rule. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau memberikan kelegaan, keselesaan, kedamaian, dan kebijaksanaan kepada mereka yang menderita atau sakit, yang dijangkiti virus COVID-19 atau apa jenis penyakit yang lain. Engkau juga memberi mereka penyembuhan dengan cara dan waktu-Mu sendiri. Terus beri damai kepada mereka yang masih menjalani kuarantin. Kami doakan perlindungan untuk semua orang-orang, terutama mereka yang berada di barisan depan dan mereka yang paling terdedah. Semua doa ini kami minta dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, kami bersyukur atas hari ini dan juga berterima kasih atas lawatan Kau yang berserta kami daripada mula sehingga tamat persekutuan kami ataupun kebaktian kami pada hari ini. Tuhan, kami berterima kasih atas apa yang Kamu telah lakukan di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur atas segala yang Kamu telah lakukan di dalam hidup kami. Oleh itu Tuhan, kami berdoa supaya damai Allah yang melewati segala pengertian memelihara hati dan pikiran kami dalam pengetahuan dan kasih Allah, serta anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu dan tetap bersama-samamu selalu. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja-wali. Bagai raja-wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja-wali, melintasi badai hidup, dibawa kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja-wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.